Daerah Aceh adalah provinsi paling ujung barat Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, di mana sebuah provinsi yang memiliki kekhususan dalam pemerintahannya serta hukum syariat Islamnya. Di sana berdiri tegak Polda Aceh yang hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, di mana saat ini dipimpin oleh seorang Kapolda, Irjen Pol Dr. Andes Marzuki Alibasyah MM, yang menjalankan kepemimpinannya dengan bijaksana dengan brand Polda Aceh Metuah, Sabe Tajaga Aceh Mulia. Selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang ketujuh, di mana memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi dan narkoba. Sejalan dengan ini, yang menjadi proyek perubahan dari AKBP Afrizal SEMSI menitik beratkan pada tugas pokok fungsinya sebagai pengawas penyidikan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh. Dan saat ini Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh dipimpin oleh Kombes Pol Julhir Destrian SIK MH, menyatakan bahwa dalam bekerja mempunyai prinsip responsif, partnership, dan solutif. Penyidik Krimsus Polda Aceh. Responsif, partnership, solutif. Kinerja yang responsif, partnership, dan solutif. Mana respon ini yang memang berkaitan dengan tugas pokok Polri, yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Imbangi dengan partner, ya, berkolaborasi dengan stakeholder terkait ataupun jalannya HTCK yang ada di masing-masing fungsi, sehingga dengan partnership ini, ya, kolaborasi, koordinasi yang baik menemukan solusi. Kombes Pol Julhir Destrian SIK MH di awal tahun 2025 melakukan rapat evaluasi penanganan tipikor, dan dari laporan ditemukan bahwa pada tahun 2017 Ditreskrimsus Polda Aceh pernah mendapat penghargaan dari Tipikor Mabes Polri. Namun di tahun 2023 dan tahun 2024 ditemukan menurunnya kinerja penegakan hukum khususnya Tipikor. Dari kondisi ini, AKBP Afrizal SEMSI sebagai siswa PKN 2 menindaklanjuti prinsip kerja Ditreskrimsus Polda Aceh saat ini, sehingga muncullah ide proyek perubahan dengan tema dengan responsif, partnership, dan solutif, kita tindak lanjut penanganan kasus tipikor dan penyelesaian kasus tunggakan dengan profesional dan proporsional. Untuk depan bersama, saat ini kan saya sudah melaksanakan pendidikan PKN 2. Nah, untuk itu saya mengambil sebuah proyek perubahan tentang penanganan tipikor. Dari data tahun 2023, 2024, pada saat aneh di awal tahun, terlihat data kasus tunggakan tipikor jajaran Polres terutama sangat tinggi, yaitu membuat sebuah SOP dan fakta integritas dan didukung dengan kolaborasi. Saat ini saya dan tim sedang menyusun SOP untuk penanganan, untuk SOP penyidikan diikat dengan batas waktu proses penyelidikan dan penyidikan masing-masing tindak pidana menurut kelompoknya. Tidak ada pemerataan, saya lihat di masing-masing subdit ini ada satu subdit hanya unit itu aja. LP jangan 10 dia tangani. Yang ada penyidik ini hanya beberapa. Berarti lex spesialis undang-undang itu tadi harusnya hilang kan? Dia kembali ke umum dia tadi. Maka dilaksanakanlah inovasi perubahan dalam proses penyidikan tipikor dengan membuat fakta integritas kepada 23 para kasar reskrim sejajaran Polda Aceh selaku penyidik tipikor, dan dilanjutkan dengan pembuatan standar operasional prosedur tentang batas waktu penanganan kasus tipikor. Proyek perubahan ini tentunya didukung dengan peningkatan kemampuan penyidik yang dilaksanakan dengan pelatihan dan rapat kolaborasi dalam peningkatan kemampuan dan kelancaran proses penyelesaian kasus tipikor di Polda Aceh.
Tentunya proyek perubahan ini mendapat dukungan dari stakeholder seperti para Kapolres sejajaran Polda Aceh dan juga dari lembaga instansi pemerintah terkait lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Abdullah ST Sifra selaku PLT Inspektur Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap proyek perubahan yang digagas oleh Kabak Wasidik Disretkrimsus Polda Aceh AKBP Afrizal SI MSI dengan judul Strategi Penerapan Standarisasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Polres Jajaran Polda Aceh, serta dukungan penuh dari Bapak Kapolda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Marzuki Ali Basah MM selaku Kapolda Aceh mendukung sepenuhnya proyek perubahan yang direncanakan oleh Kepala Bagian Pengawasan dan Penyidikan Direktorat Kriminal Khusus Polda Aceh, Bapak AKBP Afrizal SE MSI dengan judul Strategi Penerapan Standarisasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Polres Jajaran Polda Aceh. Program ini sejalan dengan Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkotika. Wujudkan kepercayaan masyarakat Aceh yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dalam 2 bulan ini telah ditandatangani Fakta Integritas pada tanggal 31 Oktober 2025. Dalam perjalanan waktu, pelaksanaan koordinasi dengan stakeholder telah dilakukan rapat kolaborasi antara KPK RI dan Kortas Tipikor Mabes Polri dengan Ditreskrimsus Polda Aceh pada tanggal 4 November 2025 dalam rangka penyelesaian kasus tunggakan yang masih ditangani oleh Polda Aceh dan Polres jajarannya, serta dapat dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama antara Inspektorat Aceh dan Ditreskrim Polda Aceh. Output terakhir yang dihasilkan dari proyek perubahan adalah telah ditandatanganinya standar operasional prosedur tentang batas waktu penanganan tipikor untuk Polda Aceh dan jajaran. Selamat pagi. Polda Aceh. Kenapa ada bahasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan, bukan dengan keharusan. Jadi setiap bahasa kata-kata itu selalulah rekan-rekan jadikan pedoman bahwa saya setiap melaksanakan tugas ini, saya ini adalah pelindung, saya ini pengayom. Kalau terima laporan polisi, disposisi laporan polisi, tindak lanjutilah sebagaimana mestinya. Kalau bisa hari ini, ngapain besok? Supaya kita prinsipnya yang kita pegang adalah pelayanan kepada masyarakat. Manusia bisa berencana, tapi yang Maha Kuasa adalah penentunya. Pada tanggal 27-28 November 2025 terjadi bencana alam banjir bandang yang memporak-porandakan beberapa kabupaten di Provinsi Aceh, yang mengakibatkan beberapa kabupaten lumpuh total, bahkan terisolir sampai 5 hari. Tentunya hal ini juga membuat perubahan dalam implementasi proper ini, di mana Polda Aceh bereaksi cepat menanggulangi bencana alam. Kami di Aceh mohon doa agar Aceh cepat pulih kembali dan Polda Aceh terus berbuat yang terbaik untuk masyarakatnya. Polda Aceh Metuah, Sabita Jaga Aceh Mulia. Masyhur makmungan megah, Sabita Jaga Aceh Mulia.